di sama acara ngobrol bareng Ibu bersama aku Ibu Nurul. aku Ibu Ayu. Kita tukeran nama ya. Iya hari ini. benar. Karena apa, selebrasi tahun Iya. baru, semangat baru ya. Oh iya, kita ucapin Selamat tahun baru dulu, selamat tahun 2021. baru. Nah, mudah-mudahan iya. tahun 2001 lebih ceria, lebih gemilang, Iya. lebih cerah ya. Lebih. Udah ada vaksin corona, mudah-mudahan distribusinya juga Iya. cepet ya. Amin, Nyampe di kita. amin. Semoga lebih baik ya dari tahun Amin. lalu. Nah, ngomong-ngomong tahun baru nih, Bu Ayu, kamu tahun baru mau ngapain? Ada rencana di tahun ini, ya, di tahun ada yang resolusi? baru. Sebenarnya aku tipikal orang yang ya udah deh, walaupun punya rencana-rencana, tapi nggak apa ya, dibilang resolusi, aku nggak tahu sih ini sebenarnya resolusi atau enggak. Cuma aku terkadang jalanin aja meskipun aku tahu sebenarnya aku pinginnya apa gitu. Okay. Nah, pernah terwujud, pernah juga enggak gitu. Sampai aku kadang akhirnya takut deh aku bikin resolusi, takutnya nggak terwujud karena aku tidak melengkapi resolusi aku dengan strategi-strateginya. Oh, jadi gitu. kayak di tengah-tengah jalan keputus gitu ya. Karena aku ya udah deh jadi ini patah aja. semangat. Jadi lebih Bener. ke tipe yang udah deh let it flow aja ya. Jadi cita-cita punya, cuma nggak yang terlalu spesifik. Mesti bulan Januari jadi apa, Februari apa gitu, nggak yang begitu resolusinya. Oke. Nah, kalau kamu? Aku sih resolusi ada. Ya, sebenarnya sih dari dulu selalu bikin resolusi. Cuma ya sama juga sih kayak Ayu, ada yang tercapai, ada yang tidak tercapai. Kalau 2020 kemarin sih banyak banget yang nggak kejadian sebenarnya ya resolusinya. Kayaknya hampir semua orang mungkin ya. Hampir semuanya, Ya, betul. Tapi kalau aku di 2021 ini ada sih sebenarnya resolusi goal besar tuh ada, tapi nggak usah diomongin kali Pak Mali ya. Yang kecil-kecil aja aku mau bahas. Aku tuh punya, Ayu udah tahu sih, aku tuh suka banget minuman manis. Nah, suka banget yang manis-manis ya. Cowok manis ya, cowok manis, semua suka ya. Makanya kamu ngajak aku buat jadi partner karena aku manis kan? Iya, betul. Nah, aku tuh tahun 2021 ini plan sederhananya sih mau ngerubah si bad habit ini. Mungkin Ayu udah ngajarin ya dari minum gula pasir jadi gula aren ya kan, lebih yang kayak gitu. Tapi kalau cita-cita besar sih ada ya kan. Nah, cuma nih yang aku refleksi dari diri aku, semenjak aku jadi ibu, saat membuat resolusi itu lebih cenderung bingung. Karena kadang nggak tahu ya, aku tuh sebenarnya punya cita-cita pribadi kayak misalnya dulu awal-awal jadi ibu banget tetap mau kerja kantoran, tetap ambi ya gitu, ambi mengejar duniawi lah bla 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 gitu ya. Tapi di satu sisi punya anak, support system juga hanya dibantu misalnya Mbak yang tempo-tempo ada, tempo-tempo tidak, ya kan. Nah, terus lagi ada lagi aku harus masukin kayak suamiku nih mau jaga makan sehatnya, mau jaga pola makannya biar lebih sehat, itu juga masuk di resolusi diri aku. Nah, semenjak jadi ibu aku tuh ngerasain aku kok jadi rempes ya, jadi lebih repot rasanya kalau buat resolusi tahun baru, betul. Jadi ya udah, sama juga akhirnya kayak Ayu lebih yang ya udahlah coba jalanin aja yang mana sama lebih gampang. Ini juga sih kadang tuh kayak kita tuh punya kayak satu resolusi gitu, cuma mikir ini realistis nggak ya, gue sebenarnya punya resolusi ini bisa kewujud nggak ya, karena mungkin bingung dari mana nih mulainya, harus biar bisa ngewujudin itu gimana strateginya, mungkin kayak gitu juga sih. Step-stepnya gimana, karena benar kata Ayu ya, kita belajar dari pengalaman kita dan kita juga bikin survei kecil-kecilan ya waktu mau ngebahas si resolusi ini. Di episode resolusi ini kita tanya ke teman-teman kita, kalian semenjak jadi ibu lebih rajin nggak bikin resolusi? Jawabannya justru rata-rata lebih mengendor, semangat ngejalanin hidup based on plan. Ya kan, lebih kayak let it flow. Mungkin ya itu karena kita lebih ribet ya ngejalanin hidup setelah jadi ibu. Nah, kita hari ini makanya ngangkat episode 6 ya, ngebahas resolusi. Karena kadang terdengar sebagai sesuatu yang awang-awang, sesuatu yang ambi, tapi kalau dibaca-baca sih perlu juga punya resolusi. Dan gimana caranya resolusinya itu
bikin kita down di tengah-tengah kalau gagal seperti aku dan Ayu alamin, itu kita juga nanti punya bintang tamu ya. Kita nanti akan bahas ya. Betul. Nah, di segmen pertama, siapakah bintang tamu kita, Bu Ayu? Nah, ini ngobrol-ngobrol soal resolusi. Kalau tadi aku sama Nurul tipikal yang akhirnya saat udah ngejalin, ya udah deh mundur ya. Ya udah deh ya menyerah. Nah, kalau aku punya temen nih, ini sebenarnya temen aku, dia juga emang dari dulu sering rajin yoga di 7 bulan nih. Waktu dari hamil sampai udah lahiran, dia sering datang ke 7 bulan. Nah, dia ini adalah seorang mama, juga dia business owner. Nah, aku suka hebat ya sama orang-orang kayak gini ya, punya anak tapi punya bisnis sendiri gitu ya. Kayak Bu owner kita ya. Kayak Bu owner. Kamu muji-muji owner kita, Mbak Tia masih ada maunya. Soalnya hari ini Mbak Tia standby ya, kita syuting 2021. Awal tahun sama Ibu owner ya. Ibu owner. Oke, kita panggil langsung aja ya teman kamu ya. Ines. Silakan. Nah, keluarga 7 bulan. Nurul, ini udah ada Ines. Hai Ines. Ines ini biasanya ketemu Ayu di studio 7 bulan ya. Nah, cerita dulu dong, kamu siapa? Seorang selebgram kah? Atau apa ya? Saya seorang rakyat biasa. Kebetulan tinggal juga di sebagai Mahbin ya. Mama Bintaro. Jadi emang rumah juga nggak jauh-jauh dari 7 bulan. Terus benar-benar wanita biasa aja di rumah ngurus anak. Kebetulan ada usaha kecil-kecilan yang sekarang lagi mencoba dibesarkan bersama anak saya. Jadi yang dibesarin ada anak dan anak yang lain berupa bisnis lah ya. Ada 2 anak ya. Betul. Karena dua-duanya kurang lebih umurnya sama nih. Jadi pas baru ngelahirin justru bikin bisnis juga. Baru kayaknya oke nih dibikin jadi serius gitu. Orang biasanya kalau baru lahirin tuh depresi. Ini langsung bikin bisnis. Apakah sebagai healing? Itu lumayan jadi ada me time-nya sih ya kan. Karena kan sebenarnya aku juga kayak aku tuh sebelum menikah, sebelum punya anak, sampai aku lahiran, aku itu juga bekerja kan. Jadi dan aku memang full time worker. Jadi Senin sampai Jumat 9 to 5 dan itu bekerja kantoran gitu. Terus kerjanya juga properti kan. Jadi yang memang aku ke kantor visit project dan lain-lain gitu. Jadi aktif begitu aku stop, terus aku cuti 3 bulan hamil, itu tuh lumayan kayak cuti lahiran tuh kayak lumayan ngapain ya gitu. Walaupun sebetulnya pikiran ngapainnya tuh kayak jarang banget ada. Karena memang dari bangun pagi, dari jam 6 pagi, kan anakku biasa bangun jam 6 pagi, sampai jam 8 malam, itu kayak mau ke toilet aja tuh kayak udah Iya benar. Oh ya nggak sempet. Iya. Gitu. Nah terus gitu awal mula, ini kamu boleh ceritain loh, kamu tuh bisnisnya apa, terus kenapa teride bikin bisnis ini, awalnya kenapa sih? Dan apa bisnisnya kamu? Apakah kamu emang anak bisnis sekolahnya dulu? Aku kalau jadi background sekolahku itu sebetulnya perhotelan. Jadi aku nggak ada background bisnis, cuma memang di kampusku itu hotelnya itu lebih ke business administration-nya lah gitu. Jadi memang perhotelan tapi dari sisi manajemennya gitu. Nah, cuma kalau di kampusku tuh memang nggak belajar mengenai bisnis. Bisnis ini tuh bener-bener seperti panggilan alam aja gitu. Kayak tiba-tiba kayaknya aku melihat ada satu kebaikan dari apa yang aku create ini. Jadi gini, sebetulnya kan aku kan yang aku jual itu kan produknya berupa ASI booster. ASI booster ASI ya. Booster, jadi namanya itu Sintal. Nah, jadi Sintal itu bermula dari cerita aku sendiri karena waktu anakku 1 bulan, mamaku tuh yang sampai teriak-teriak, kamu ASInya nggak keluar kali ini gitu, karena anak kamu nih masa baru nyusu udah nyusu 45 menit, sejam. Begitu dicopot nangis-nangis gitu kan, kayak nggak keluar masih kali, lapar coba gitu dicek ya, gitu gitu. Nah cuma secara berat badan anakku tuh selalu normal ya, even lebih dari normal gitu, kayak sebulan tuh bisa naik 2 kilo. Grafiknya gitu. naik terus ya. Grafiknya parah banget gitu. Dan
naiknya tuh 1,5 kilo, 2 kilo gitu. Dokter juga sampai kayak, Bu ini jangan pakai formula ya. Enggak kok, saya nggak pakai formula, saya ASI doang gitu. Oh yaudah nggak apa kalau ASI gitu kan. Nah sampai akhirnya kayak sebelum sampai terjadi anakku berat badannya peningkatan terus, itu aku sampai mikir gitu kan kayak gimana ya caranya kalau misalkan emang ASI-nya kurang gitu. Akhirnya aku mencobalah segala macam produk ASI booster yang memang sudah ada gitu di pasaran. Nah, aku waktu itu coba ada satu brand dan aku kayak enak juga ya gitu kayak cuma mungkin ada beberapa ingredients yang bisa aku tambahin supaya nggak cuma enak tapi juga bener-bener sehat gitu. Jadi kayak misalkan aku pakai kurma, aku pakai flaxseed, terus oatnya juga aku pakai juga banyak banget gitu kan. Karena memang waktu itu untuk konsumsi aku sendiri gitu kan. Terus aku kebetulan ada temenku yang memang perjalanan dari hamil sampai menyusuinya itu barengan sama aku gitu. Jadi aku kasih dia kayak cobain deh. Ngaruh nggak di lo gitu kan. Terus dia cobain kayak iya ini enak banget sih, ini ngaruh banget apa ya gitu. Dan aku kayak ada beberapa temen yang memang lagi menyusui dan kayak lo bikin ya, lo coba jualan deh gitu kan. Saya kira kayak ya udah deh trial aja gitu kan. Nggak ada nothing to lose juga gitu. Yang penting coba gitu. Dan suamiku juga kayak kalau emang kamu ngefek ya udah coba aja gitu kan. Sini aku kasihin ke teman-temanku deh, aku cobain apa gitu kan. Udah akhirnya itu berjalan jadi sampai sebulan pertama feedbacknya bagus, terus ibu-ibunya juga reviewnya bagus, yang mereka bilang terbantu banget sama si ASI booster ini dan lain-lain. Jadi sampai akhirnya setelah kayak 5 bulan, 6 bulan berjalan, corona datang. Oh, badai corona. Deng, deng. Pas lagi seru-serunya ya. Lagi kayak wah, kayak sukses nih gitu kan. Iya. Jadi berarti kamu tuh awalnya bikin si ASI booster itu cuma buat kamu konsumsi sendiri, kamu nyoba? Iya, aku nyoba dan memang di aku tuh sangat cepet gitu efeknya. Jadi begitu habis aku minum 1 botol, langsung kayak ngisi gitu, kayak langsung kenceng, kayak kalau anakku minum doang nggak bisa, aku harus pompa gitu. Dan kebetulan kan memang aku direct breastfeeding ya, jadi memang aku nggak bisa ngelihat kuantitinya gitu. Nah ternyata sampai dia udah selesai nyusu itu udah nggak nangis kayak biasanya. Dan aku harus pumping juga gitu. Nah, karena saking fullnya gitu kayak ternyata anakku nggak keburu ngabisin juga nih gitu. Produksinya banyak ya. Banyak gitu. Jadi ya kalau dari cerita awalnya tuh memang bermula dari pengalaman sendiri dan niatnya itu adalah untuk berbagi si kebaikan ini aja gitu. Jadi kamu tuh bikin produknya dulu, baru kepikiran kenapa nggak gue bisnisin ya? Itu pun gitu. juga kayak awalnya trial ke teman-teman dulu ya, dan temennya yang awalnya lo kayaknya harus jual ini deh. Ini layak lah untuk dijadikan bisnis gitu ya. Kayaknya lo ini sih bisa sih gitu, kayak ini enak banget lo apa gitu. Dan dia akhirnya yang temen yang aku kasih ini kayak gue mau lagi gitu. Jadinya kayak awalnya aku kasih tapi lama-lama kayak yaudah beli deh. Ya udah beli lah ya, habis duit kan ya. Seru juga ya, jadi ternyata dari awalnya pengen buat konsumsi sendiri, buat diri sendiri, ternyata orang suka, akhirnya kamu tercetus lah, gue jualin aja nih. Tadinya aku sempet yang kayak skeptis itu kan, kayak banyak banget di luar tuh yang udah jual ASI booster kan, jadi kayak laku nggak ya? Jualan nasi goreng, tapi di depannya udah banyak nasi goreng gitu kan, kayak apa sih yang spesial dari nasi goreng gua gitu kan. Jadi apa yang spesial dari sini gitu, ternyata memang apapun yang dibikin dengan hati, apapun yang kita bawa dengan kepercayaan bahwa ini membawa kebaikan, itu akan menghasilkan baik juga sih gitu loh. Jadi yang memang aku pikir bukannya aku nggak melihat kanan kiriku nih, gimana sih mereka jualan, apa sih yang mereka jualan, gimana sih produknya segala macam, tapi memang aku pikir kayak aku hanya mengeluarkan apa yang menurutku benar dan baik dan sehat gitu. Jadi dari akunya juga bukan semata-mata profit gitu. Profit itu menurutku lebih kayak ke hadiah lah gitu kan. Kalau ini memang bisnisnya sukses dan membawa profit, ya berarti itu memang kebaikan yang kembali ke aku. Tapi kalau misalkan
nggak berhasil ya berarti mungkin pola bisnisnya salah, harus dianalisa lagi ya. Atau mungkin produknya juga nggak bagus misalkan atau nggak diterima sama market gitu kan. Cuma kan ini udah berjalan 1 tahun gitu, Sintal ini tuh udah berumur 1 tahun dan jadi aku ngelihat kayaknya prospeknya juga baik gitu kan. Terus banyak juga yang doyan dari anaknya si ibu. Kayak misalnya ibunya anaknya 2, anak yang pertama itu suka banget sama si minuman ini gitu. Terus ibunya juga mau aja ngasih karena dia juga ngeliat ingredientsnya juga bisa dikonsumsi bisa aja ya, nggak membahayakan gitu kan. Nah terus juga bapaknya lah ikutan suka gitu. Jadi aku bisa pikir jadi minuman ini keluarga minuman sebetulnya keluarga, ya. gitu. Jadi sebetulnya memang ini minuman keluarga, sehat. minuman sehat karena kita oat base, komposisinya juga pakai soy milk, terus pakai oat milk, kita bikin oat milk kita sendiri. Jadi Miller, Jadi halus ya. Jadi halus ya. Jadi ya emang kayak ya udah deh kita coba bikin kita rebrand aja sekalian. Oh, gitu ada kan. rencana nge-rebrand. Karena akhirnya kita pikir kayak maksudnya kalau misalkan hanya untuk ibu menyusui, kadang tuh banyak banget pertanyaan yang muncul dari ibu hamil. Dan dari si ibu menyusui juga boleh nggak sih buat anaknya? Ini kalau suamiku minum nggak apa nggak sih? Dia nggak jadi keluar ASI kan? Gitu kayak enggak gitu. tapi kalau bagus juga kalau jadi keluar ASI ya. Bisa Dorongan ya. bisa kanan kiri ya. Mama lelah. Mama pegel sama Dedi gantian. Papa deh. Boleh juga ya. Gitu. Enggak sayangnya enggak sih. Sayangnya itu sudah kodrat ya. Iya benar. Kodrat ya betul. Oke gitu. Nah, nanti ini kita bakalan Ngobrol soal rencana rebrand. rencana rebrand dan apa sih challenge-nya nih yang Ines temuin ya. Berarti nanti nih ya. rebrand ngejalanin bisnis Sintal ASI Booster yang lagi mau di rebranding Iya. ini menjadi salah satu agenda terbesar di kehidupan Ines ya. Iya. Selain membesarkan anak itu tadi, Iya, betul, ya kan? Nah, betul. nanti kita mau ngobrol-ngobrol. Iya. Ines ngejalaninnya seperti apa, pola bisnis saat Iya. yang rebrand, terus menyeimbangkan hidupnya Iya. sebagai mamah Mama muda Bintaro. yang punya 1 anak dan 1 suami Ya, ya. pastinya Ibu. Gimana caranya di segmen 2. Iya. Oke. Sampai ketemu.